Halo ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Ring Handum. Nah, seperti biasa teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe ya. Kemudian untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar setiap saya post video-video, nah, teman-teman langsung dapat notif tentang video yang terbaru. Nah, kali ini agak beda teman-teman. Video kali ini saya buat berdasarkan request hasil saya dengan salah satu subscriber yang menjelaskan permasalahan kenarinya kenapa terus minta solusinya gimana. Nah, ini saya buatkan video biar nanti teman-teman yang mengalami kasus serupa bisa ambil poin-poin yang semoga bisa bermanfaat juga di kenarinya teman-teman. Nah, ini kasusnya gitu teman-teman. Kasusnya ini dari subscriber yang punya ternak namanya Aldari KLT itu ringnya. Nah, masnya ini gini, konsultasi ke saya tuh awalnya dia tuh beli kenari SF Voi Box 23. Dia baru dibeli gacor bagus ngerek terus sampai rumah 3 hari setelah pembelian dipakai buat ngawin. Habis itu nanti SF-nya itu perlahan kok mulai netes teman-teman. Padahal waktu beli masih bagus, nggak ada tanda-tanda akan mabung. Nah itu ada beberapa problem nanti yang kita bahas ya teman-teman. Biar nanti makin jelas. Yuk simak videonya sampai selesai. Nah sedikit ngulas percakapan saya dengan subscriber yang punya ternak dengan Al dari KLT ini ya. Nah, Masnya tuh cerita gini teman-teman. Pertama tuh dia beli box 23. Kemudian eh, sampai rumah itu 3 hari pasca pembelian diistirahatkan kemudian dipakai ngawin satu betina. Pasca ngawin itu mulai kelihatan netes bulu, terus sayapnya juga mulai rontok, lama-lama burungnya nggak bunyi, akhirnya cuman riwik kecil-kecil aja. Otomatis kalau teman-teman ngalami kayak gitu kan rugi ya. Ruginya gimana? Ruginya udah keluar budget yang harusnya pejantan itu bisa kerja di tempat ternak sampean semua, tapi kok tiba-tiba malah macet. Nah, macet tuh macet ngawin lah istilahnya itu ya. Jadi kan otomatis dana udah keluar tapi nggak keputar, nggak produknya nggak lancar. Nah, hasil sharing-sharing saya itu gini, sharing-sharing saya tuh masnya bilang kalau di tempat yang jual itu waktu ambil boxnya itu makannya itu pakannya prestik satu, gold coin dua, terus eh, apa tuh ebot dua. Jadi 3 pakan dicampur jadiin satu. Komposisinya prestik satu, ebot dua, gold coin dua. Tapi ketika masnya beli sampai rumah itu pakannya nggak pakai sesuai setelan dari pemilik awal atau yang sebelumnya itu ya, penjualnya. Nah, itu itu juga menjadi salah satu faktor kenapa kok kenari tiba-tiba mabung teman-teman. Nah, jadi nanti kalau teman-teman misalkan beli kenari, usahakan selalu tanya pakannya dulu itu apa mas, setelannya gimana. Nah, terapkan pakan sesuai pemilik pertama. Nah, itu kunci agar kenari tetap stabil. Artinya stabil dia nanti pindah lokasi pun dia nggak terlalu terganggu. Jadi nggak kemungkinan kecil sekali efeknya dia langsung netes bulu gitu loh. Jadi metabolisme tetap lancar sesuai dengan yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang kedua, jangan ini teman-teman, jangan langsung kawinkan. Ketika teman-teman beli kenari di tempatnya penjual kok gacor bagus. Nah, harapannya sampai rumah kan langsung buat ngawin. Nah, teman-teman tahan dulu. Artinya teman-teman kondisikan dulu kurang lebih 2 sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Itu waktu yang ideal untuk agar kenari itu nanti waktu pindah ke tempat teman-teman itu dia adaptasi lingkungannya udah bagus, stabil dengan suhu yang ada di sekitar. Nah, itu makanya kita harus hati-hati, nggak langsung beli pakai ngawin. Nah, itu nggak gitu juga karena tidak semua kenari bisa sesuai atau artinya lebih lebih kuat daya tahan tubuhnya nggak terpengaruh faktor lingkungan. Nah, itu kan beberapa aja, tidak semua. Sebagai antisipasi, sebaiknya
teman-teman kondisikan kenari itu 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, pasca itu baru teman-teman bisa mulai untuk proses penjodohan atau pakai ngawin. Nah, itu juga yang saya infokan kepada subscriber ini, biar nanti ke depannya masnya kalau beli kenari nggak terburu-buru langsung dipakai ngawin. Akhirnya kan kalau kasusnya kejadian kayak gini kan yong ya. Yong itu ya artinya nggak efektif untuk kita ternak. Karena ternak itu kan kalau nggak muter ya rugi lah gitu ya bos ya. Nah, kemudian solusinya yang terbaik gimana mas kalau udah terlanjur kayak gitu. Nah, kalau udah terlanjur bulunya netes terus, nah teman-teman solusinya paling bagus tuntaskan aja mabungnya ya. Nanti biarkan dia istirahat full total aja, ndak usah didekatkan dengan betina biar birahinya stabil. Nah, terus eh, kasih pakan yang bagus tentunya. Pakan yang bagus gimana kalau teman-teman memang mau rubah setelan pakan yang dari awalnya misalkan campurannya pakai plastik, ballcoin, terus ebot. Nah, teman-teman mau fokus ke dua aja, pakai ebot sama ballcoin aja enggak apa-apa. Kebetulan waktu mabung itu ya udah dioptimalkan pakai pakan yang mau diganti aja. Jadi biar dia langsung adaptasi dengan kondisi tubuhnya juga. Nah, kemudian setelah pasca mabung ya, pasca mabung itu artinya udah mau selesai. Jangan lupa teman-teman, kalau udah mau selesai mabung kasih EF yang bagus. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika nanti kenari pasca mabung dia nggak ngalamin macet ya. Jadi kan banyak banyak kasus kenari, terutama SF tuh paling sering. Aku ngalami SF tuh paling sering kalau habis mabung perawatannya salah itu nanti malah efeknya dia macet bunyi ya, cuman cuat-cuit. Nah, itu terus solusinya gimana, Mas? Nah, solusinya kalau bener-bener udah nggak ada bulu netes, SF kayak gini, teman. Aku ada kuning nih. Nah, ini tuh masih dalam pengkondisian. Ini punya temanku, kebetulan waktu aku ambil dari temanku tuh posisinya mabung, jadi aku yang nerusin. Nah, kasusnya punya Mas Al dari KLT ini mirip-mirip ini. Tapi punya temanku ini nggak bunyinya karena waktu mabung perawatannya salah kurang optimal. Nah, tapi untuk kasus ini bisa diterapkan di Mas Aldari. Nah, perawatannya gimana Mas? Nah, kalau kondisi kayak gini udah nggak ada bulu yang netes ya, bulunya udah bersih, udah rapi, teman-teman wajib lakukan pengembunan. Nah, itu embun jam 5 lah maksimal, atau paling lambat keluar itu setengah 6. Nah, itu udah nanti diembunin sampai nanti kena matahari sedikit, kemudian teman-teman kasih cepuk mandi. Nah, mandikan jangan disemprot, biarkan mandi sesuai dengan naluri burungnya sendiri. Nah, itu tujuannya agar nanti merefleksi pada kenari, melancarkan metabolisme, menghilangkan stres. Kemudian pengembunan kan paling bagus untuk merangsang kenari itu bunyi. Nah, terus selain itu dikasih vitamin atau obat nggak mas? Nah, kalau saya teman-teman, kalau saya itu pakai ini, saya masih pakai namanya metabol ini. Nah, metabol, metabol ini saya pakai. Cuman dosisnya kalau saya itu gini, penggunaannya kalau saya itu 1 minggu 2 kali aja. Nggak usah keseringan, nanti takutnya nanti jadi kayak ketagihan teman-teman. Efeknya metabol itu kalau terlalu sering dipakai nanti ketagihan ya. Karena kalau ketagihan malah nanti jangka panjangnya itu jelek. Nah, kemudian pemberian metabolnya berapa? Pemberian metabolnya itu cukup 2 tetes 1 hari, 2 kali pagi sore, seminggu 2 kali aja. Artinya 2 hari dalam seminggu teman-teman. Nah, kemudian untuk pemberiannya jangan sampai salah. Posisi pemberian metabol itu kalau salah nanti netes di area atau ngalir di area samping paruh, itu efeknya apa? Efeknya bikin area samping paruh itu bulunya rontok teman-teman. Nah, jadi ini termasuk obatnya kuat ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan betul bagaimana penggunaannya. Nah, ini tak kasih contoh, kebetulan aku juga lagi ngondisiin ini, tak kasih tipsnya netesin metabol yang benar. Nah ini teman-teman, ini kondisi yang benar buat netesin metabol itu begini. Kalau kebanyakan teman-teman itu netesinnya gini ya,
Nah, kalau kita kasih gini, ini cara salah teman-teman. Soalnya pasti nanti cairan metabol itu mengalir ke area paru. Itu efeknya nanti bikin botak. Nah, penggunaan yang benar tuh gini. Teman-teman cukup kasih ini gini ya. Nah, teteskan aja di paru gini. Nah, kalau posisinya begini, otomatis nanti misalkan ada cairan metabol yang berlebihan nggak masuk di paru, dia akan tumpah ke bawah, teman-teman. Nah, ini cara paling bagus. Jadi ketika nanti kondisi kenari pasca pengobatan, area kepala itu tetap bersih, rapi, nggak ada botaknya. Nah, cukup 2 kali, teman-teman. Kalau untuk waktu menyesuaikan aja. Kalau saya sih pagi sama malam, pas habis mau masuk ke kandang sama malam. Nah, kalau udah kita lepas lagi, teman. Kondisi cara pemberiannya itulah yang paling tepat menurut saya biar kenari nggak rusak. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya tentang bagaimana perawatan kenari pasca pembelian, kemudian gimana pengobatannya jika terjadi macet atau mabung yang nggak tuntas-tuntas. Nah, oke, untuk teman-teman yang pengen sharing masalah kenarinya, monggo bisa komentar atau di chat WA saya. Nanti kita bahas, nanti kita bisa, kalau mau request bisa saya buatkan video ini biar nanti jawabannya lebih tepat ya teman-teman. Nah, oke, makasih. Salam ternak.